warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Fajar Arya Nugraha dari Agribisnis Perikanan Universitas Brawijaya. Pembuatan video ini ditujukan sebagai penyuluhan untuk budidaya ikan lele. Dan topik hari ini adalah kita membahas mengenai pakan pengganti sederhana dari ikan lele tersebut. Dari topik ini saya ambil yaitu maggot sebagai pengganti ikan lele tersebut sebagai pakan alternatif dari budidaya ikan lele tersebut. Tujuan dari ini itu sebenarnya untuk menekan biaya, karena kebanyakan biaya yang digunakan dalam budidaya itu adalah pakan. Jadi ini adalah sebagai alternatif pakan tersebut untuk mengurangi biaya dari pakan tersebut. Oke, latar masalah dan juga tujuan penyuluhan itu banyak ya. Dari budidaya lele itu sering mencapai 60% itu sebagai biaya produksi, dimana harga pelet itu sampai sangat-sangat tinggi dengan fluktuasi dan pasokan yang tidak selalu stabil, membuat margin usaha yang menjadi semakin tipis. Di sisi lain, limbah organik pasar dan juga rumah tangga itu masih banyak terbuang. Jadi tujuan penyuluhan ini itu adalah memberikan panduan praktis produksi maggot skala rumah tangga dengan menunjukkan cara dan bagaimana pembudidaya memanfaatkan maggot ini. Dalam sesi ini itu saya akan menjelaskan mengenai definisi maggot, kandungan, dan langkah-langkah produksi maggot dari persiapan hingga panen, cara mengolahnya, mencampur ke pakan lele, contoh perhitungan, serta indikasi yang akan saya demonstrasikan melalui video YouTube. Nanti akan saya berikan video demonstrasi kepada bapak-bapak dan ibu. Sebagai materi inti, maggot ini merupakan larva lalat yang dapat tumbuh cepat pada substrat organik. Secara proksimat, maggot memiliki kandungan protein yang sangat tinggi, di mana protein ini itu berkisar sekitar 35-45% pada bahan kering, serta mengandung lemak dan asam amino esensial yang mendukung pertumbuhan pada ikan. Keunggulan praktis maggot itu dapat diproduksi dari limbah organik lokal. Masa produksinya itu sangat singkat ya, umumnya 10-14 hari, dan bila diformulasikan dengan benar dapat menekan biaya pakan hingga 30% hingga lebih. Namun maggot itu bukan solusi untuk menggantikan pelet 100% pada tahap adopsi. Rekomendasi konservasi itu adalah substitusi antara 20-40% untuk meminimalkan risiko adaptasi pada pencernaan ikan. Jadi berikut adalah video pemutaran dari demonstrasi maggot sebagai pengganti pakan ikan lele. Kandang kawin ya, kandang matingnya untuk para laler maggot, laler BSF men. Nah, ini lalernya nih banyak banget nih, ada ribuan ya coy. Kita coba nanti masuk ke dalam kandang ya, seperti apa nanti situasi dalam kandang dan pengaturan kandangnya seperti apa men. Oke, ini situasi dalam kandang luar biasa coy, lalernya banyak banget. Nah, pada ngerubung nih, oh laler semua coy, luar biasa coy. Kita juga di grouping laler nih. Nah, situasi dalam kandang ini intinya itu harus apa ya, kena sinar matahari langsung ya, karena kalau tidak kena sinar matahari langsung mereka tidak mau kawin, tidak mau telur. Di belakang saya itu ada Kang Ipung, Kang, ada Kang. Nah, itu yang punya mbahnya sini, yang nunggu sini, yang punya budidaya maggot. Kita akan coba berbincang nanti bagaimana sistem budidaya maggot dari awal sampai akhir agar bisa menghasilkan maggot-maggot yang berkualitas untuk pakan alternatif lele kita men. Oke men, wadah atau tong ya, atau baskom lah ibaratnya. Ini nantinya fungsinya untuk tempat maggot itu bertelur ya setelah kawin. Jadi nanti setelah mereka kawin nih di atas sini ya, nanti mereka akan masuk ke sini, ke dalam situ tuh yang ada apa namanya, papan-papan kecil ya kayak gini nih, kayu-kayu kecil itu sela-selanya itu untuk tempat menaruh telur lalat BSF ya men. Jadi yang betina nanti masuk nanti akan menaruh telurnya di situ. Nah, untuk namanya bisa memancing lalat BSF untuk masuk ke situ,
kita biasanya gunakan apa namanya, pemancing ya. Pemancing itu bisa dari sampah atau ikan atau apapun yang sekiranya itu menyengat, kita masukkan ke dalam situ loh. Kalau nggak salah itu di dalam ada ikan ya, ikan atau apa itu. Nah, untuk sebagai pemancing agar lalatnya itu bisa mau nih, bisa mau bergelombol ke sini, bergerombol ya. Lalu nanti tinggal kawin aja noh. Panen telur mas ya. Panen telur ya, ini Panen telur. ya. Biasanya panen telur tuh setiap hari atau 2 hari sekali atau gimana? Kalau saya maksimal 2 hari sekali mas. 2 hari sekali ya? Iya 2 hari sekali kita panen telur. Oke. Biar ada persamaan panennya nanti ke depannya. Oh, Jadi video yang bisa dilihat tadi itu bisa disimpulkan bahwa terlihat dari langkah-langkahnya itu sangat praktis ya, bisa dibilang, dengan menggunakan substrat sayur dan buah, namun menghindari daging dan juga produk susu, menjaga kelembapan. Untuk masa panen itu sekitar 10-14 hari. Memisahkan dari larva dari media, cuci ringan, dan keringkan atau buat tepung maggot buat stabilitas. Kunci keberhasilan adalah kebersihan substrat, kontrol kelembapan, dan penanganan panen yang benar agar maggot tidak tercemar oleh penyakit dan lain-lain. Nah, contoh perhitungan formasi pakan itu, misal dalam satu kolam 1 meter kubik itu berisi 200 ekor lele pembesaran, yaitu bobot total sekitar 40 kg. Kebutuhan pakan harian diasumsikan sebagai 2% dari bobot total, yaitu 0,8 kg per hari. Jika kita substitusikan 30% dengan maggot, maka maggot yang diperlukan yaitu 0,24 kg per hari dan pelet sebanyak 0,56 kg per hari. Melakukan pencatatan ini selama 4 minggu. Berapa berat rata-rata mingguannya, jumlah pakan hariannya, dan mortalitasnya. Hitung FCR sederhananya dengan total pakan dibagi dengan kenaikan bobot total. Bandingkan juga biaya mengenai pakan sebelum dan sesudah substitusi untuk melihat penghematan biaya tersebut. Nah, indikator keberhasilannya itu adalah ikan tersebut nafsunya meningkat, pertumbuhannya juga, mortalitas, biaya pakannya yang menurun, dan akan uji coba juga terlebih dahulu selama 4 minggu untuk mengecek apakah itu berhasil atau tidak. Nah, sebagai kesimpulan, maggot BSF ini adalah alternatif pakan yang menjanjikan untuk menekan biaya pada pakan budidaya ikan lele, sekaligus mengurangi limbah sampah, limbah organik dari sekalian rumah tangga. Pendekatan terbaik adalah bertahap, mulai 20-40% substitusi, mencatat hasil dari pergantian tersebut, dan juga skala jika terbukti menguntungkan. Saya juga mengajak para pembudidaya untuk mencoba metode ini secara terukur dan berbagi pengalaman agar praktik ini dapat berkembang secara baik. Sekian, terima kasih semuanya. Jika Anda membutuhkan atau butuh bantuan secara langsung, boleh hubungi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.